Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Oke. Nah, boleh sukses, boleh nanti biar lebih semangat lagi. Tadi sudah diawali dengan sukses ya. Kita pakai jargon kita. Masih ingat semuanya? Oke. Nanti Pak Orat awali, kalian nanti yang menyambung. 10 TKJ siji. Raih prestasi. Ya anak-anak semuanya, sebelumnya saya mohon maaf minggu lalu Pak Rat tidak bisa menyapa kalian dikarenakan Pak Rat ikut dalam bimbingan teknis BK di Solo selama dari hari Rabu sampai hari Sabtu. Ya, mohon maaf jadi tidak bisa menyapa kalian. Dan hari ini saya mau bertanya, siapa yang tidak hadir? Nihil ya. Alhamdulillah semua nihil. Cuma tadi ada yang izin ke Pak Rat ya karena dispen ya. Jadi mau mengikuti atau menghadiri tari di Hyperspace gitu ya. Nah, Mas Mbak semuanya sesuai yang ada di layar, yaitu kenali potensi. Sesuai jargon kita. Kira-kira saya mau bertanya ke kalian. Dari 35 siswa 36 ya kan tadi dispen 1. 35 siswa ini semua sudah mengenal potensinya? Belum. Ada yang sudah? Coba boleh angkat tangan. Semua rata-rata ragu-ragu ya? Kenapa ragu? Karena masih kelas 10 gitu ya. Oke, sebelum ke situ, para tarik mundur lagi. Ada yang paham terhadap kecerdasan majemuknya? Apa malah belum tahu kecerdasan majemuk itu apa? Belum tahu sama sekali. Kalian cuma taunya, ya yang penting saya cerdas, Pak. Cerdas itu memahami semuanya. Gitu. Ya, ada yang tidak setuju. Oke, kalau tidak setuju dan ini kita coba kita ice breaking dulu. Ya. Biar kita lebih seru lagi dalam pembelajarannya. Nanti para pengen mau tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Ada yang sudah tahu? Kalau pagi gimana? Oke. Siang, sore, malam. Nah, ternyata masih ada yang lupa ya. Peraturannya adalah kalau tepuk malam berarti tidak tepuk. Bisa dimengerti? Biar kita semua fokus, yuk bareng-bareng. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk tangan buat kalian semuanya. Oke. Ya. Sudah fokus semuanya? Nah, sudah fokus, kita kembali lagi yang Parat sampaikan tadi, kecerdasan majemuk. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ dan segalanya biar kalian memahami, silahkan dulu diisi dulu tesnya. Ya. Bisa itu linknya ada, kalau enggak pakai barcode. Enggak kelihatan ya? Ya. Bisa di barcode. Ya. Saya tutup dulu. Silahkan di barcode. Bisa masuk? Oke. Ya, aku pintar. Silahkan masuk ke tes kemampuan. Ya, nih. Nanti ada kata-kata backgroundnya seperti ini ya. Yuk coba tes kemampuan. Ya, silahkan diisi. Ikuti tes kemampuan ya. Silahkan diisi. Nanti kalau sudah sampai akhir jangan di close dulu ya. Nanti ada instruksi dari Pak Rat. Mulai sekarang. Silahkan dikerjakan. Layar HP-nya diterangkan ya. Biar nanti Pak Rat. Silahkan diikuti
dikerjakan sampai selesai. Dan Ini yang memiliki koordinasi gerak tubuh yang baik. ya, koordinasi yang baik itu berarti antara tangan, kaki, kayak Pak Rat ini kan mengajar bisa. Atau kalau kamu olahraga dan segalanya itu ya. Jadi ya intinya disesuaikan dengan diri kalian masing-masing ya. Ada yang sudah selesai? Iya. Silahkan diisi sesuai dengan kalian ya, tidak perlu diskusi ya, karena itu nanti hasil tesnya menggambarkan pada diri kalian masing-masing. Ya, ya harus 2. Yang mendekati kalau seumpama pun tidak ada yang paling enggak pernah kalian lakukan. Ya, yang pilih 2 itu ya. Kalau ada yang sudah sampai itu harus wajib dipilih 2. Ya. Ini apa, Pak? Dai itu kayak ceramah itu loh. Penceramah. Ya kayak ustadz ya yang memberikan tausiah ya. Yang sudah silahkan ditulis ya di sini ya. Nama kalian dulu ya. Terus kecerdasan kalian apa? Ya. Paham? Yang dapat kertas hijau pakai kertas hijau, yang kertas kuning pakai kertas kuning. Ada yang warna selain kuning? Kuningnya yang ini ya, bukan kuning yang pudar ya. Peach semua. Ya. Itu berarti yang kuning, yang dapat kuning sama peach pakai yang kuning dulu ya. Tulis nama kecerdasan kalian apa di situ. Terus persentase maksimal 2 terbanyak. Paham? Yang belum paham berarti belum selesai. Gitu ya. Bagi yang sudah selesai. Tulisnya Ya. yang persentase terbanyak. Ya, sebentar. Ini punya siapa? Saya, Bang. Ambil contoh nih ya. Kan di atas sudah kecerdasan nama tipenya interpersonal. Nah, nanti dicari. Nah, kalau ternyata yang muncul karena ini interpersonal yang muncul berwarna yang hanya 1, ya udah ditulis 1 saja. Gitu ya. Berarti tulis 1. Iya, itu 1 ya, intrapersonal.
Ditulis dulu namamu, terus nama, kelas, terus tipe kecerdasan. Ya. Penceramah. Ya, silakan nanti ditulis ya di kertas itu nama kalian, ya, kecerdasan. Di situ ada. Terus persentasenya, seumpama ambil contoh temenmu tadi, interpersonal 85%. Gitu ya. Ini kecerdasan apa itu masing-masing di atas sendiri nanti ada kalau udah selesai. Ya. Yang tidak paham atau belum paham boleh bertanya ke Parat. Yang sudah boleh silahkan ditempel di sini. Ya, kecerdasan majemuk dulu. Kecerdasan majemuk. Boleh nama lengkap. Sini silahkan yang sudah tempel. Interpersonal. Persentasenya Mas. Oh, persentase. Iya. Sambil diingat-ingat ya, boleh di screenshot ya. 100%. Oh ya, sini. Silakan. Selanjutnya yang sudah selesai. Kecerdasan apa, Mas? Spasial. Spasial. Oke, sini. Sip, cakep. Lanjut. Debbie namanya siapa itu? Yang tadi interpersonal? KIR, karya ilmiah kayak cara penulisan yang ilmiah, kayak proposal dan segalanya. Oke. Kamu apa, Mas? Kinestetik. Oke, sendiri. Interpersonal ya. Oke. Lanjut. Interpersonal, sini berarti bawahnya. Ya, oke. Sambil diingat ya, berarti kamu nanti. Ini interpersonal. Oh iya, interpersonal berarti jadiin satu aja. Ini yang ke situ aja. Ya. Ya. Kamu apa, Neng? Intra beda. Kamu siapa? Intra. Oh, ini inter, Mbak. Oh, intra ya. Enggak, beda nanti. Intra semua kan ya? Ya, nanti saya jelaskan perbedaannya. Lanjut. Ya, silahkan yang sudah lanjut. Silakan sini yang sudah ditempel. Ya. Oke, apa gimana, Mas? Coba yang hidup berapa? Ya, berarti dua-duanya ditulis, Mas ya. Oke, kamu apa, Mas? Logika matematika berarti sini sendiri. Oke, sip. Oke. Ini logika matematika berapa persen, intrapersonal berapa persen? Enggak, berarti kamu dominan di situ. Ya. Kecerdasannya enggak, ini logika matematika interpersonal. Nah, di sini dituliskan bawahnya. Ya, kayak gitu. Enggak, kecerdasannya dituliskan logika interpersonal. Nah, nanti di sini 85 logika matematika, 85 intrapersonal. Ya. Ya. Kinestetik berarti kamu untuk Mas kinestetik 80%. Itu dok. Kecerdasannya ini Mas kinestetik. Terus di sini tulis kinestetiknya di bawahnya itu 80%. Berarti Ya. ini kecerdasannya Intrapersonal. Oh. Ya. Sini, Mbak. Kamu apa, Mbak? Intrapersonal juga. Oke. intrapersonal itu apa? Ya, nanti saya jelaskan. Oke. Ya. Kalau cuma satu gini nulisnya Satu, satu. ya. Mas, Mbak, nggak usah bingung kalau yang hidup satu berarti itu kalian dominannya di situ. Nanti saya jelaskan. Ya. Bentar, Pak.
Lahir logika musikal, musikalnya oke ya. Kinestetik sini mas. Oke sip. Lanjut. Apa mbak? Intrapersonal. Berapa persennya ya? Kecerdasan musikal. Oke sini. Kamu? Level nggak apa-apa kan Pak? Sini bawah. Ya. Intrapersonal lagi. Ya. Kamu apa mas? Intrapersonal juga. Oke. Ya, boleh. Lagi. Yuk. Kamu apa mbak? Intrapersonal juga. Sini mbak, sama bawah. Oke. Kamu apa mbak? Intrapersonal juga. Oke, sini dulu. Kamu apa mbak? Mas? Kinestetik, gabung sama kinestetik. Oke. Oke, logika matematika domin sama ya. Logika matematika. Oke, siap. Ya, lanjut. Oke, siap mbak. Natural. Ada yang belum? Ayo. Oke, boleh. Yuk. Apa, Mat? Logika matematika sini. Oke, siap. Matematika sama intra ya. Oke. Ya. Kecerdasan kinestetik. Kamu apa, Mbak? Oh, nah, perda. Oke, siap. Terima kasih. Kecerdasan apa? Logika matematika. Oke, sini. Logika matematika interpersonal. Oh, sini mbak, interpersonal sini. Oke, ya. Lanjut lagi, intrapersonal juga. Oke. Ya. Lanjut. Ke kinestetik. Coba sini. Ini apa ini Pak? Ya benar. Ini kan 85%. Hijau. Visual spasial ini spasial 85%. Kecerdasannya visual ini loh ya. Terus persentasenya ini. Gini aja loh. Tulis namamu dulu. Terus kecerdasannya ini. Ya. Ya ini loh, kecerdasan langsung aja kecerdasannya apa? Visual spasial. Enggak. Nanti tunggu dulu. Ya. Kamu apa, Neng? Naturalistik. Masya Allah, suka tanaman ya? Suka alam ya? Oke. Enggak, tidak boleh pakai kelas, boleh enggak? Bebas, yang penting ada nama sama kecerdasannya. Intrapersonal. Bang, tadi gimana Bang? Itu dikasih tahu Neng, itu Neng. Ya, intrapersonal lagi. Enggak apa-apa, yuk. Yuk. Lanjut. Nanti Pak. Iya, nanti saya jelasin. Logika matematika. Oke. Enggak. Lanjut, kamu apa, Neng? Ya, nanti saya jelaskan. Oke, apa lagi? Oh, sini toh. Spasial sini, spasial.
Ini. Spasial itu anak spesial. Bukan. Nanti saya kasih tahu, jangan ambil simulasi sendiri toh. Udah? Yuk, lanjut yuk. Nanti ndak waktunya habis. Iya, nanti saya terangkan. Lanjut. Yuk, sambil di screenshot boleh. Ya, nanti Pak Rat terangkan maksudnya apa. Ya seperti tadi, wajar kalian bertanya-tanya karena tadi Pak Rat bertanya tentang kecerdasan majemuk, kalian belum memahami, ya. Ya. Jadi sambil menunggu teman yang lain. Kamu apa, Neng? Intrapersonal. Sini dulu, satu-satu dulu. Oke. Kamu apa, Mas? Ada, Pak. Musikalis ya. Coba hasilnya kayak apa, Mas? Musikalis 8 bulan musikalis terus musikalis stok Mas berarti. Iya. Ya berarti ya oke sini musikalis. Oke. Sini apa ya, Mas? Oke, tenang. Ya. Ada yang belum? Ada yang masih menjawab? Sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalian masih bertanya-tanya. Kok beda-beda ya, Pak? Di 10 TJKT 1 atau 10 TJKT siji ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kecerdasan yang ada di sini. 6 dari 8. Luar biasa, berarti dinamika kalian luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Nah, sebelum saya jelaskan dan segalanya, saya pengen nanti bisa jadi satu kelompok ya. Yang pertama, cuma tukeran tempat aja. Nggak usah tasnya nggak usah, nggak apa-apa. Nanti Kafka, Ahyar, Fanya, Anisia, Kaila, Alfa, Saskia jadi satu. Jadi satu. Ya, silakan jadi satu. Boleh jadi satu dulu nggak apa-apa. Angga sama Siva jadi satu. Terus jangan ada cie-cie. Ini kan membahas potensi dalam diri. Oke, paham ya? Tolong segera merapat. Ya, masalah tempat duduk nanti kita sesuaikan lagi. Ya. Terus Tristan, Elga, Yosi, Virus jadi satu juga. Ya. Terus Flore, wah ini sesuai namanya nih. Florista, Sandy, ya, jadi satu. Ya, Fadila sama Ramadan jadi satu. Oke, segera yuk. Menyesuaikan dulu. Yang nggak saya sebutkan nanti jadi satu. Ya. Yuk, yang berubah berarti yang berubah ada nanti jadi satu di sini. Yuk. Yang tidak saya sebutkan berarti ke sini dulu. Yang tadi nggak saya sebut bisa di sini dulu. Yuk. 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 Lanjut segera yuk. Lanjut dulu. Oke. Ya. Saya ulangi. Kelompoknya Kafka di sini dulu. Kelompoknya Kafka di sini. Sudah? Lanjut. Angga sama Siva. Dari kelompok setelah kelompoknya Kafka. Paham? Kafka sama Angga sama Siva jadi satu. Dah gitu benar. Kelompoknya Kafka sini, cari tempat duduk yuk. Ya. Terus Tristan, Elga, Yosi sama Virus sananya. Sudah ya? Oke, berarti terus Floresta sama Sandy jadi satu, ya. Terus Putra sama Fadilah jadi satu. Mana Putra? Fadilah? Oh, berarti sini. Agak geser, Neng. Kamu agak geser sini. Geser sini. Nah, oke. Nah, kalian sini. Mas kamu alah, Mas. Ya, oke. Hati-hati. Sini. Ya paham? Itu agak geser, Mas. Ya. Yang nggak dapat kursi silahkan ini diambil kursinya ke sana. Ya. Oke. Punya kursi di sana loh. Kertasnya di bawah ya. Sudah? Oke, kelompok intrapersonal. Ya. Ini kelompok intrapersonal ya. Boleh berhadapan-hadapan. Ya. Nah. Yuk, sudah semuanya? Sudah? Jangan malas. Oke, inilah yang
namakan kecerdasan majemuk. Kira-kira kalian pernah menduga nggak ternyata temen saya ini ternyata kecerdasannya sama ya? Terutama kalian berdua. Oke, pendapatnya gimana? Kok bisa kecerdasan yang sama gimana menurutmu? Karena Kayak gini, sebelum ada pertanyaan dari para nih, ya jadi anak-anak semuanya saya terangin dulu. Ini yang disebut 8 kecerdasan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini ya nak, ada linguistik, ada interpersonal, ada naturalis, ada moral yang di sini tidak ada di kelas ini. Apakah kalian tidak bermoral? Belum tentu ya. Ada yang logi-logimatika, intrapersonal, kinestetik, dan visual spasial. Selain moral yang tidak ada apa? Interpersonal. Tidak ada yang interpersonal kan? Ya, selain tidak bermoral dan tidak bersosial. Enggak bercanda. Oke. Enggak bercanda. Nah, di sini yuk kita diskusi. Silahkan kalian diskusi dengan kelompok kalian mengenai ini, pertanyaan ini. kertas buram. Enggak, ini loh. Jadi silahkan. Enggak, ini bukan. Kalian ya, 3 dan 4, silahkan diskusikan potensi apa saja sih yang kalian kenali dari hasil ini. Nah, kan kalian sudah dapat kecerdasan ini. Nah, kira-kira yang cerdas secara interpersonal, potensi kalian tuh apa sih ke depannya? Nggak apa-apa, sepenangkapan kalian. Ya, sepenangkapan dulu. Paham ya? Terakhir, dengan kalian kecerdasan interpersonal itu, kalian bagusnya di bidang akademik apa nantinya? Bisa dimengerti? Saya ulangi. Ambil contoh ya. Ini yang akan berdiskusi adalah kelompok intrapersonal. Pertanyaan yang harus dijawabkan 3 dan 4. Potensi apa saja yang kalian kenali dari hasil asesmen? Diskusikan tadi loh selama menjawab pertanyaan. Oh, ini loh yang membuat saya punya kecerdasan intrapersonal. Paham? Sampai akhirnya, oh dengan kecerdasan intrapersonal itu saya akan bisa berprestasi di bidang apa? Bisa dimengerti? Oke. 2 menit dari sekarang silahkan diskusi. Selesai. Ya sambil berjalan. Oke. Siapa yang mau jawab dulu? Kalau salah, Nggak ada pertanyaannya, jawaban yang salah. Kok aku sih? Potensinya apa? Ya. saya Pak. Ya, oke. Jadi Tolong kecerdasan didengarkan ya. intrapersonal ini membantu dalam akademik kita yang memungkinkan memahami kekuatan dan kelemahan diri, mengelola emosi dan motivasi, serta menetapkan tujuan belajar yang sesuai, yang semuanya berkontribusi pada prestasi akademik yang lebih baik gitu Pak. Oke. Terus ditambah dulu. Oke Amanda. Kalau menurut aku dari yang dibaca, Saya. kalau menurut saya yang dibaca di Aku Pintar ini, kita tuh ketika ngelakuin sesuatu itu tuh kita paham alasan kita ngelakuin hal tersebut itu karena apa? Karena kita bisa memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Jadi ya gitu. Oke, Dika mau menambahkan? Menambahkan nggak Dika? Boleh. Yuk, sambil dipikirkan untuk jawaban keempat ya, nomor 4. Gimana Dika? Menurut saya dalam intrapersonal itu merupakan kayak seperti kita tahu potensi kita seperti apa ke depannya, dan kita juga mengetahui perasaan orang lain itu lebih dalam lagi. Dan menurut saya seperti itu Pak. Oke, siap. Bisa kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok intrapersonal. Ya. Sebelum ke yang lain, satu murid lagi. Berarti kira-kira dari kecerdasan yang disampaikan tadi, kalian berpotensi di bidang apa? Sosial. Sosial. Emang iya? Ayo,
Oke, sambil dipikirkan kita ke natural dulu. Natural. Potensinya apa natural? Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan. Iya. Ya. Tapi penjabarannya dulu, kenapa sih kamu bisa akhirnya memiliki kecerdasan itu gitu loh? Karena kemampuan mengamati kemampuan interaksi antara manusia dan lingkungan. Oke. Antara manusia dengan Lingkungan. Jadi sudah punya clue ya, potensinya ke arah situ. Oke. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk si single factor kita. Kita kepada dia yang spasial matematika. Ya kan bener kan ya? Visual ya? Ya, oke. Sip. Potensinya apa, Mas? Potensi yang dapat kalian kenali dari hasil asesmen, dapat berkreasi, menciptakan karya seni dan berkontribusi dalam dunia seni visual. Oke. Terus? Udah. Oke, bisa kasih tepuk tangan dulu. Lanjut ke yang kecerdasan Kafka. Masalah secara logika, kecerdasan yang terletak pada diri seseorang yang ditandai dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Oke, bisa kasih tepuk tangan teman-teman. Kalau kecerdasan kinestetik apa, Mas? Kecerdasan yang berfokus pada gerakan atau praktek secara langsung, lebih spesifiknya mungkin di bidang olahraga. Oke. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Sepakat? Oke, sepakat. Boleh kasih tepuk tangan? Oke. Oh ya, makanya saya tanya tadi, ada yang belum lagi? Oke. Musikalis. Oh iya, ini malah yang penambah musikalis, Mas. Kalau musikalis gimana, Mas, pendapatnya? Dapat yang tadi ya. Jadi kita jadi tahu potensi yang kita miliki, yaitu seperti memahami ritme dan nada, dan seperti kayak kunci-kunci dari apa itu namanya? Iya, kunci nada gitu. Iya. Terus kita juga bisa mengekspresikan suasana hati kita. Ya. Kalian berdua kira-kira ada alat musik yang bisa dimainkan? Apa? Pianika. Mas? Sama sih. Pianika juga. Oh, selain itu pernah menciptakan lagu atau bikin puisi? Nggak pernah sih tapi. Nah, kita lanjut. Tadi kan pertanyaannya baru potensi. Ya, tapi sebelum ke situ saya evaluasi nomor 4 dulu. Intrapersonal itu lebih dekat bahwa potensinya adalah dia akan lebih bisa memahami dirinya terlebih dahulu sebelum memahami orang lain. Cluenya ada di situ. Dia akan bertindak tapi pasti akan berkaca pada dirinya sendiri dulu. Ya, itu seharusnya kepekaan yang kalian miliki. Ya, natural. Ya, tipikal yang dekat dengan lingkungan. Ya, dan ini jarang dimiliki. Kenapa seperti itu? Dari 35 siswa hanya 1. Ya. Oh, itu natural juga. Kenapa nggak ngomong? Oh ya, oke. 3 ya, natural ya, maaf. Ya. Oke, sorry. Tadi kepisah ya, Parat. Oke. Yang natural berarti seharusnya dialah yang jago akan lingkungan. Ya, bukan hanya IPA, tapi dia suka akan hal-hal yang berkaitan dengan alam. Ada yang kalian bertiga, ada yang di rumahnya suka bercocok tanam? Enggak. Flo, suka enggak? Oh, iya, maksudnya gini loh, tidak harus bercocok tanam itu menanam bunganya, tapi suka bahwa kalau melihat gini loh, melihat tanaman ini kurang rapi, saya rapikan kayak gitu loh, sehingga kelihatan cantiknya, kelihatan tertata kayak gitu ya, biar nggak layu disirami. Ada yang suka ke naik gunung dan segalanya? Flo sama Cindy.
Oh, Sandy ya, maaf ya. Sama Sandy. Oke, sering naik gunung atau sesekali? Jarang. Ya, atau malah orang tuanya juga sering naik gunung ya? Oh ya, bakat alami yang diturunkan dari orang tuanya. Oke. Lanjut. Ada ya, kalau logika matematika sama apa tadi? Yang logika matematika berarti sama internasional. Oke. Kenapa? Apa saya mau tanya yang logika matematika? Kalian suka matematika? Ya lumayan. Lumayan ya. Suka berhitung ya? Oke. Minimal aplikasi di dalam diri sendiri kalau mau jajan hitung-hitungan nggak, Mas? Iya. Oh ya. Oke. Ya. Ada yang bingung sama kecerdasan yang lainnya? Musikal paham ya? Kalian berdua paham? Ya. Jadi kalian itu lebih suka belajarnya menggunakan visual dulu. Jadi melihat dulu baru paham. Tadi juga terbukti mau nulis ini harus melihat punyanya teman dulu baru bisa menuliskan. Jadi teman-teman semuanya ingat melalui tes yang ada di website ya. Kelas 10 TKJ 1 ini memiliki 6 kecerdasan dan harapannya Pak Rat dari 6 kecerdasan inilah kalian terbentuk saling pengertian. Jadi ke depan, tolong kalau ada teman kalian seumpama Cindy, ini sampahnya kok berserakan ini, ayo dibersihin dan segalanya. Kalian harus memahami bahwa itu kepekaan dari kecerdasan yang dimiliki oleh Sandy. Bukan Sandy itu yang bawel dan segalanya, tapi kepekaan dari kecerdasan. Begitu juga, maaf teman-teman, di kelas ini kan banyak yang intrapersonal. Ya, mungkin sebagai antisipasinya kurangi gosip dan segalanya. Ya, tapi kalian bisa mengajarkan ke teman-teman bagaimana membuat presentasi yang bagus. Karena kalian kecerdasannya adalah merangkai kata baik lewat tulisan maupun lisan. Bisa diterima kecerdasan intrapersonal? Ya. Simpelnya ada tipikal yang kalian di grup banyak komennya atau di kelas banyak komennya. Bisa dimengerti? Oke. Nah, kira-kira intrapersonal ke depannya kalian akan cerdas atau berpeluang di bidang apa? Oke. Penulis. Ilmuwan banyak ya, Mas. Oke, penulis, psikolog, terus apa lagi? Filsafat atau filsuf? Sastra. Manajemen. Nah. Oke, kreativitas. Jadi sebenarnya kalian sudah dari tes ini kalian sudah memahami ya, Mas, Mbak, semuanya. Kalau kalian pengen kuliah ke depannya arahnya ke Psikologi. Enggak harus psikologi. Apakah cocok dengan komputer? TKJ? Masih cocok karena satu hal di TJKT kan kalian juga diajarin mempresentasikan, juga merancang. Oke. Yang lain, natural. Naik gunung setiap hari. Ya, jadi lebih kepada orang yang akan peduli akan lingkungan. Apakah cocok dengan TJKT? Ya. Satu bersih. Oke. Kedua, kabel harus rapi. Itu natural jago banget di situ. Bukan hanya, tolong jangan hanya berpikiran alam-alam harus ada tanaman dan segalanya. Tapi keindahan, kerapian, kerindangan dan segalanya itu ya enggak di TJKT kan kalian kabel harus rapi ya. Oke, logika matematika. Iya, cocok ya di TJKT ya. Spasial visual, ngomong nggak cocok awas kalian. Cocok nggak? Ya cocok banget ya. Ada yang belum saya sebutkan? Musik. Ya. Musik kira-kira ada hubungannya di TJKT nggak? Ada, Pak.
Enggak. Kalian belum praktek ya? Ada yang kelas 10 belum praktek kan? Belum naik-naik, belum ya? Nah, ini tugasnya mereka nantinya. Bukan kayak gini-gini teriak. Enggak. Bukan. Apa coba? Kenapa Pak Arat menyampaikan bahwa musik itu juga atau kecerdasan musik juga dibutuhkan di dalam kelas ini? Ada bisa yang menyampaikan? Anak musik? Apa yang kecerdasan musik? Nanti di atas tower nyanyinya. Bukan. Masih tahu sinyal? Apakah benar? Kurang tepat. Yang lain? Yang lain coba. Mungkin gimana Mas Deka? Mungkin dengan melodi itu menyampaikan pesan gitu Pak. Dengan melodi menyampaikan pesan. Kurang tepat. Tapi yang jelas adalah mereka yang akan menciptakan ketenangan sebelum kalian praktek. Kita nggak naif kan, kalau mau naik tower pasti ada rasa takut, rasa tegang, rasa khawatir. Ya nggak, sepakat nggak? Mulailah dengan hal yang ringan, selain hal yang humoris, tapi juga pakai musikal juga pasti bisa. Oke, bisa dipahami? Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjut ke selanjutnya. Buka HP lagi. Kita tes gaya belajar. Yuk, Mas Deka, bisa geser ke sini Mas Deka? Ya. Yuk, silakan di-scan. Kita tes gaya belajar. Ini Mas. Ya. Nanti cuma kinesthetik visual doang ya Pak? Ya, visual. Jalan. Semuanya ya Pak. Ya. Oke. Ya. Anak-anak semua sudah tahu ya gaya belajarnya apa dan segalanya. Ada yang berdiri sendiri yaitu visual, ada auditory, ada kinestetik. Gaya belajar itu sementara HP-nya diletakkan dulu ya. Ya, gaya belajar itu ada 3 utama. Terus bagaimana Pak? Kok gaya belajar saya kok 2 ya Pak? Tidak masalah. Tapi kita lihat dulu akarnya bahwa gaya belajar ada 3 yang utama yaitu visual, auditory, dan kinestetik.
Kalau visual berarti dia arahnya sering membaca terlebih dahulu, melihat apa coba? Seumpama nih di komputer, kalian mau buka komputer dulu. Kalau tipikal gaya visual, dia akan melihat buku petunjuknya dulu. Sementara kalau auditory gimana? Ya, bisa mendengarkan atau dari yang sudah menggunakan atau penjelasan dari Bapak Ibu guru. Sementara kinestetik, cara belajarnya harus lihat dulu di praktek. Oh, kayak gitu ya. Oh, ya. Makanya kalau ada anak yang sukanya lebih melihat dulu, berarti dia kinestetik. Tapi Pak, kalau kita gabungan, berarti kalian punya gaya belajar keduanya. Bisa ada kalanya kalian melihat tulisan dulu petunjuk dan segalanya atau poster itu dengan sambil kalian membaca, tidak bisa duduk anteng, tapi sambil jalan. Kalau enggak sambil tanganannya ya. Ada yang seperti itu? Ada. Terus gimana kalau yang auditory sama visual? Ada yang auditory sama visual? Coba, kalau gaya belajarmu gimana, Mbak? Kan kamu auditory, sepakat nggak dengan hasil tesnya? Sepakat. Kenapa? Ya karena saya tuh belajarnya biasanya lewat tutorial apa di YouTube. Saya searching, masih ada materi matematika, saya searching, lihat terus praktek gitu, Pak. Oke. Cakep banget. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Yang lain? Yang kinestetik? Ya. Sepakat dengan gaya belajarnya hasil tes? Kenapa? Karena aku kalau misalkan kayak dengerin atau baca buku itu malas jadinya. Jadi maunya langsung praktek atau ngelihat langsung yang lagi dipelajari gitu. Oke, bisa dipahami sekarang? Nah, kami sebagai guru BK akan mendampingi kalian untuk mengenal salah satunya potensi kalian. Tapi terkadang Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru mapel, terkadang kan mereka, saya percaya setelah ini nanti kami juga memberikan informasi ke Bapak Ibu guru yang lain bahwa ya ada kalanya siswa itu kalau belajar kadang tangannya utak-utik sendiri dan segalanya. Nah, karena biasanya itu ke arah kepada gaya belajar kinestetik. Sementara yang auditory dan segalanya dia lebih suka benar-benar melihat secara langsung dan segalanya, salah satunya lewat tutorial YouTube atau banyak hal, atau mungkin lewat video dan hal-hal yang lain. Sementara kalau visual, nah ini terkadang visual itu yang jarang mendapat marah dari guru. Karena apa? Menyimak sukanya, menyimak dulu petunjuknya seperti apa, persiapan seperti apa, ya. Jadi bisa kalian menyampaikan, bukan mendebat Bapak Ibu guru ya, tapi menyampaikan bahwa kenapa saya gaya seperti ini, karena gaya belajar saya seperti ini. Ya, bisa dipahami semuanya? Oke. Kalau bisa, kalian sudah mengenal kecerdasan majemuk kalian, sudah kenal gaya belajar kalian. Bisa membayangkan nggak setelah lulus SMK nanti? Ya. Kalau bagi yang mau kuliah, ada yang mau kuliah? Oke. Yang mau kuliah saya bertanya dulu. Kira-kira kalau kuliah ambil jurusan apa? Kenapa TJKT lagi? Itu plan awalnya aku mau ke komunikasi. Oh, iya. Tapi aku juga pengen ikut kok. Oke, berarti bisa dimantapkan ya sambil jalan. Tapi jangan melupakan ilmu TJKT-nya. Jadi paham ya, tetap tekun di TJKT dan segalanya karena mata pelajaran di TJKT juga mendukung itu. Tadi siapa lagi yang mau kuliah? Mas, ya. Teknik apa? Oke, tinggal dilanjutkan ya Mas ya. Oke, ada yang mau bekerja? Lulus SMK bekerja? Waduh, ini yang nggak ada yang mau bekerja. Belum ada keyakinan ya. Oke, berarti itu tugas Pak Rat ke depannya untuk menggali potensi kalian. Gini loh Mas Mbak, bukan berarti bahwa kalian lulus SMK itu harus lanjut. Ya, cita-cita SMK adalah bekerja terlebih dahulu, berwirausaha baru melanjutkan. Ya, tapi kalau kalian orang tuanya ada kemampuan untuk kalian kuliah, kenapa tidak?
Ya, tapi kalau kalian dari awal masuk SMK pengen bekerja, kenapa tidak diwujudkan? Karena SMK siap untuk bekerja. Para juga ngasih gambaran buat kalian semuanya. Gini, Mas Mbak, kalian kan sekarang di era seperti ini. Shh, ya, jangan kesindir dulu. Ini maksudnya apa sih? Ini Pak Ratsongko contoh ya. Ini anak 10 TJKT 1. Jangan lihat monyetnya, bukan lihat pinguinnya. Pak berarti saya monyet, saya pinguin. Bukan. Ambil contoh, Pak Rat tanya, Nek Pak Rat tidak bisa bijak, tidak tahu potensi kalian, tidak tahu kecerdasan kalian. Pak Rat nyuruh kalian renang, siapa yang juara? Antara ikan atau pinguin. Ya, oke. Paham? Kalau kalian tak suruh manjat, siapa yang akan juara? Kalau berlari, siapa yang paling juara? Anjing. Kalau adu kekuatan, siapa yang juara? Oke. Maksud dari gambar ini adalah, kalian paham? Ada yang boleh? Kasih tugas sesuai kemampuannya. Nah, ini pembelaan diri kayaknya nih. Ini pembelaan diri ini. Ini pembelaan diri. Ada yang lain sekali selain kasih tugas sesuai dengan kemampuan. Apa, Neng? Semua orang punya potensinya masing-masing di bidangnya tersendiri gitu Pak. Jadi nggak Oke. semua orang bisa kalian harus mengerjakan ini, harus bisa ini gitu. Jadi beda-beda gitu Pak. Oke. Cakep. Ada lain yang lain? Oke, lebih cakep lagi. Lanjut lagi. Ada lagi? Ya, kesimpulannya seperti ini Mas Mbak. Ada yang mewakili perasaannya terhadap hal-hal yang lain, tapi tadi bahwa Mas Mbak, kalian itu bersaing bagus. Tapi jangan memaksakan sebuah persaingan kalau bukan jalan kalian masing-masing. Ya. Kalau tadi karena saya suka terhadap keindahan, jangan paksakan diri kalian untuk menjadi seorang yang bisa memahami orang lain. Karena itu ranahnya intrapersonal. Ya. Kalian ternyata nggak jago musik, jangan paksakan kalian main pianika sampai kalian banting-banting. Ya, paham? Terus kalau ternyata kalian matematikanya standar-standar aja, ya dimaklumi karena kalian tidak di situ, tapi berusahalah semaksimal mungkin tanpa mengutuk diri sendiri bahwa saya itu bodoh. Nggak ada anak yang bodoh. Ya, mulai dari apa yang Pak Rat sampaikan ini, tidak ada murid yang bodoh, adanya murid yang malas dan tidak mau berwirausaha. Tapi harapan Pak Rat setelah saya kasih materi kenali potensi ini, kalian bisa satu punya pegangan terhadap kecerdasan majemuk kalian, yang kedua gaya belajar. Sehingga nantinya kalian seperti ini. Ya. Salah satunya kalau kalian intrapersonal, suka berbicara, selain penulis juga bisa jadi guru. Yang ini apa? Ya, ini kinestetik. Kalau ini musikal. Kok gue malah di musikal. Kalau ini Pemimpin. pemimpin. Ya. Ya, interpersonal. Ya. Yang ini apakah itu? Analitis. Matematika itu loh. Nah, terus yang ini ya, bisa matematika yang terstruktur dan segalanya, bisa masuk ke naturalis. Ya. Apa? Kamu apa? Belum Mas? Apa? Neng? Kamu tadi apa? Sosial, musikal. Kamu siapa? Spasial visual. Spasial visual itu bisa ke sini. Tapi desain grafis atau arsiteknya. Paham? Oke, sebelum Pak Rat tutup, silakan ini diisi terlebih dahulu. Iya. Kalau ini nggak lama, kok ini nggak lama, Mas Mbak. Ini nggak lama, ya.
Apanya? Ya, salah satu aja yang presentasinya tertinggi. Ya. Salah satu aja yang paling tinggi. Ya. Gaya belajarnya yang dominan aja ya, Mas Mbak. Jadi anak-anak semuanya, terima kasih buat hari ini yang luar biasa. Kalian sudah dapat satu ilmu yaitu tentang kenali potensi. Sebelum saya tutup, kita kembali ke jargon biar kita semangat. 10 TJKT siji. Kenali potensi, raih prestasi. Ya. Demikian materi dari Pak Rat. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Rat. Semoga ini menjadi bekal ilmu kalian yang luar biasa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rat. Sama-sama.